Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari Senin hingga hari Jumat. Kita sampai dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, surat kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 1 sampai 10. Izinkan saya pada awal episode menyambut hamba Tuhan yang menghormati saya di studio, Saudara Yosef Riyad, selamat datang. Terima kasih Saudara Yat. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membaca 10 ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Ya, Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara Yosef, ayat pertama berkata dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Anda telah berkata di episode sebelumnya bahwa ia berkata bukan karena manusia sebagai sumbernya, juga bukan oleh seorang manusia sebagai alat. Namun apa yang Anda lihat dalam omongannya di sini tentang Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dari mereka lah sumbernya dan yang adalah alatnya? saya melihat keduanya adalah sumber dan alat oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dari antara orang mati, dan ia mengulangi ide yang sama dalam ayat yang keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Keduanya, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, adalah dua substansi yang mendasari dalam keilahian. Dan ini memberitahu kita tentang Ya. kesetaraan. Benar. Ia berkata, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Mohon beri gambaran tentang jemaat-jemaat di Galatia. Apakah Galatia suatu tempat atau banyak tempat? Satu jemaat atau banyak jemaat? Kata Galatia diambil dari kata Galia yang adalah bahasa Prancis kuno ketika sekelompok orang bermigrasi dari negara ini ke Asia Kecil dan menetap di wilayah-wilayah utara, tetapi Kekaisaran Romawi telah memperluas ini karena ditambahkan kepadanya beberapa kota seperti Antioquia, Pisidia, Listra, Iconium, dan juga Derbe. Itulah sebabnya bukan cuma satu jemaat di dalamnya, melainkan sejumlah jemaat dalam distrik ini, yaitu distrik Galatia. Adalah baik bahwa kita dengan singkat menjelaskan arti dari jemaat itu dalam terang perjanjian baru. Apakah jemaat itu?
Kata jemaat memiliki 3 arti dan saya ingin membedakannya. Makna yang lengkap, makna temporal, dan juga makna spesial. Makna yang lengkap, ketika ia berkata misalnya di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Atau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Semua orang percaya pada hari Pentakosta sampai pengangkatan disebut sebagai jemaat pengantin Kristus, tubuh Kristus. Dari hari Pentakosta? Dari hari Pentakosta sampai pengangkatan. Tidak adakah sebuah jemaat sebelum hari Pentakosta? Tidak. Kristus telah berbicara tentang jemaat dalam bentuk waktu masa depan dalam Injil Matius pasal 16. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan ada kesalahan umum yang dilakukan banyak teolog ketika mereka berbicara tentang jemaat perjanjian lama. Jemaat adalah sebuah misteri dan itu sangat jelas dalam surat Efesus pasal 3 yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Itulah arti yang pertama, arti yang lengkap. Tetapi ada juga makna sementara. Semua orang percaya di masa sekarang mewakili jemaat Tuhan yang Tuhan perkaya dengan karunia-karunia. Dan ketika ia mengirimkan karunia, ia mengirimkannya ke seluruh tubuh Kristus kepada jemaat Allah di seluruh dunia. Lalu ada makna spasial atau lokal. Berkumpul dalam nama Tuhan. Ketika orang-orang percaya berkumpul dan mempraktikkan segala hak istimewa dan tanggung jawab mereka. Inilah arti ketiga. Dan di sini ketika ia berkata kepada jemaat-jemaat Galatia, ia maksudkan arti ketiga. Jemaat lokal dalam Galatia. Jemaat lokal berkumpul di tempat-tempat tertentu. Mewakili jemaat Allah di mana-mana. Bagus sekali. Ia mengawali dengan sebuah salam dan berkata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikatakan dalam kasih karunia dan damai sejahtera ini kepada kita? Ini memberitahu kita banyak hal. Ini memberitahu kita tentang awal dan akhir. Kasih karunia sebagai sumber dan akhirnya adalah damai sejahtera. Ini memberitahu kita tentang persatuan hubungan antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Salam orang Yahudi adalah Shalom. Dan salam bangsa-bangsa lain adalah Haris. Haris adalah kasih karunia. Dan Shalom adalah damai. Seolah jemaat Allah menggabungkan orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Karena berisi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. 2 roti. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik bagi Tuhan. Jadi apakah jemaat dari orang-orang Yahudi atau non-Yahudi atau keduanya? Pada faktanya, keduanya ada di dalam jemaat Kristus, tetapi tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Karena kamu adalah satu dalam Kristus Yesus. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang mencoba menemukan damai sejahtera di luar kasih karunia? Upaya yang nekat. Hal yang paling dicari manusia adalah damai sejahtera, dan kata yang paling sering kita baca di surat kabar adalah damai. Dan kata yang paling sering dikatakan orang satu sama lain adalah damai. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Karena tanpa pendamaian dengan Tuhan, dan itulah yang telah dilakukan Kristus ketika ia mati di kayu salib. Tak ada damai sejahtera, itu sebabnya kami mohon kepada setiap pemirsa. Jika Anda membutuhkan damai sejahtera, tidak ada alternatif untuk berdamai dengan Tuhan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Perbedaan antara pekerjaan hati nurani dan Roh Kudus adalah hati nurani bersaksi tentang kecenderungan alami manusia terhadap hukum dan selanjutnya kepada perbuatan-perbuatan. Sementara Roh Kudus bersaksi untuk kasih karunia dan ini menuntun manusia pada keyakinan dan selanjutnya untuk percaya kepada Kristus dan mempercayai Dia. Pekerjaan-pekerjaan itu menurut surat kepada jemaat Galatia tidak berguna dan tidak menawarkan keselamatan. Sambil menerima penebusan Kristus adalah jalan menuju pengampunan yang lengkap, keselamatan yang sempurna, dan sukacita yang luar biasa. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk mengambil pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan, jika kita berbicara tentang kualifikasi rasul dan berkata bahwa ia pasti telah menerima sebuah misi dan pasti telah dipanggil dan pasti telah melihat Kristus, jadi apa perbedaan antara rasul dan orang-orang yang berkata bahwa mereka telah diutus dalam pelayanan tertentu? Saudara Yosef, di zaman kita sekarang ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul dan melayani Tuhan, dan bahwa mereka diutus Tuhan. Mohon beritahu kami perbedaan antara para rasul dan misionari, atau antara misi untuk pelayanan dan panggilan untuk kerasulan. Istilah
Rasul dikatakan tentang sebuah kelompok tertentu dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Atau ketika ia berkata kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Inilah arti dari kata rasul, orang yang telah meletakkan pondasi yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Dan mereka tidak ada lagi. Dan ini adalah karunia dasar. Ini adalah karunia dasar dan mereka tidak ada lagi karena dasarnya telah diletakkan. Tapi masih ada orang yang diutus. Misalnya dalam 2 Korintus 8, ia berkata, saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat. Jadi ada yang disebut utusan jemaat-jemaat, tetapi ia bukanlah rasul dari Yesus Kristus yang telah diutus oleh Kristus dengan konsep yang telah kita klarifikasi sekarang untuk meletakkan dasar jemaat dan untuk diberi wahyu. Dan yang diberi karunia-karunia ajaib untuk meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda ajaib. Oke, jelas. Jika kita kembali ke ayat 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Mohon beritahu kami tentang pengorbanan Kristus yang memberikan dirinya untuk kita, dan lokasinya dalam kaitannya dengan topik surat kepada jemaat di Galatia ini. Mengapa ia berbicara di sini tentang pengorbanan Kristus ketika ia membahas masalah jemaat di Galatia? Ketika kita bicara tentang Kristus dan apa yang telah ia lakukan bagi kita akan menemukan sejumlah ekspresi, tidak kurang dari 7 ekspresi luar biasa. Tentang apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah ia korbankan bagi kita. Misalnya, ia berkata bahwa ia mengosongkan dirinya. Dan berkata ia menyerahkan dirinya dan berkata misalnya tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia menyerahkan dirinya. Dan juga berkata ia menyerahkan dirinya. Ia mempersembahkan dirinya sendiri. Ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi Kristus telah melakukan hal-hal yang sangat besar bagi kita. Karena kasihnya bagi kita. Dan karena ini adalah harga yang sangat berharga yang Tuhan telah bayar agar ia menebus dan juga menyelamatkan kita. Jadi ketika guru-guru palsu datang hari ini dan memberitahu kita bahwa semua hal ini baik tetapi tidak cukup, itu sama dengan menikam dan melukai Kristus yang telah menderita bagi kita. Itu sebabnya ia berkata tentang Kristus bahwa ia yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Dan faktanya, guru-guru palsu berhasrat untuk memulihkan segala prinsip dunia yang buruk dan lemah kembali kepada orang-orang percaya di Galatia. Rasul Paulus berkata bahwa Kristus memisahkan kita dari dunia ini oleh salibnya. Ia bahkan memisahkan kita dari agama dunia. Ia berfirman bahwa ia dapat melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Maksudnya adalah dunia yang ada sekarang. Apakah ada sebuah dunia sebelumnya dan dunia yang akan datang? Dan apa yang dimaksud dengan kata dunia itu sendiri? Apakah itu berarti manusianya, segala kebajikannya, atau sistemnya? Mohon beri saya beberapa konsep yang benar tentang dunia jahat saat ini. Pertanyaan Anda terdiri dari 2-3 serangkai. Ada sebuah dunia purba yang kita baca dalam surat 2 Petrus. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Dunia yang tenggelam dalam air bah adalah dunia purba. Kemudian sebuah dunia lain datang yang disebut dunia masa kini. Tapi sayangnya, itu tidak jauh berbeda dari dunia sebelum air bah. Juga sebuah dunia yang jahat saat ini, dan itulah yang Kristus katakan sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Terkait ada sebuah dunia ketiga, dunia yang akan datang. Ketika Kristus akan datang dan juga memerintah. Dan kita membaca tentang dunia ini akan datang dalam Ibrani 2. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Jadi ada sebuah dunia purba sebelum air bah, sebuah dunia masa kini dari zaman air bah sampai kedatangan Kristus dengan kemuliaan dan kekuatan. Kemudian dunia yang akan datang setelah kedatangan Kristus untuk memerintah di bumi. Mengenal arti dunia ada juga 3 arti. Kita dapat memahami dunia sebagai dunia material. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dunia material adalah satu makna. Dan juga manusia itu sebuah arti lainnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi benda mati, gunung-gunung, sungai-sungai, pohon-pohon, ciptaan agung yang diciptakan oleh Kristus adalah sebuah dunia. Inilah dunia. Orang-orang yang diciptakan juga dunia dan Tuhan mengasihi mereka, tapi ada sebuah dunia yang
menyedihkan, yang merupakan sistem yang dirancang oleh iblis dan dia mengajarkan kepada manusia. Dan dengan itu dia memperindah sistem yang menjaga manusia jauh dari Allah. Ini disebut dunia jahat masa kini. Yang tentangnya Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terima kasih penjelasannya. Ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu untuk mengikuti suatu Injil lain. Di sini dia mulai meninggikan nadanya dan ada semacam seruan. Seolah-olah Rasul Paulus membawa cambuk atau membunyikan sangkakala. Ya. Mengapa? Apakah kabar buruk mengenai Injil? Seperti telah kami katakan, ini adalah surat militer. Karena para pendukung Yudaisasi ingin merusak Injil. Seseorang berkata, apa yang harus kita katakan tentang kelompok teroris yang mencoba meracuni pasokan air kota tempat jutaan orang minum? Apa yang pantas mereka dapatkan? Mereka haruslah dihukum mati karena mencoba meracuni air yang akan diminum oleh seluruh kota. Tetapi orang-orang itu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari hukuman mati. Karena mereka tidak hanya meracuni air, sehingga orang akan minum dan mati, tapi mereka berusaha meracuni Injil yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Dan itulah sebabnya Paulus sama sekali tidak menunda-nunda. Ia berusaha dengan mereka, seperti telah Anda katakan, dengan suara dan cambuk, suara keras dan cambuk. Karena masalah ini sangat serius sampai-sampai ia berkata, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat di surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, Anatema. terkutuk dan dijauhkan dari berkat. Masalahnya sangat serius, karena mereka menyimpangkan Injil yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi jika Injil yang menyelamatkan jiwa-jiwa menjadi menyimpang, apa tersisa untuk manusia? Seseorang berkata bahwa surat kepada jemaat di Korintus berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang mengerikan, tetapi nada suara Paulus tidak sekuat nadanya dengan orang Galatia. Mengapa? Karena jika manusia jatuh dalam dosa, kasih karunia Allah akan membangkitkan dia. Tetapi ketika kita menyimpangkan Sumbernya. sendiri, apa yang tersisa bagi orang percaya? Tidak ada yang tersisa bagi dia. Itulah sebabnya Paulus tidak berbelas kasihan atau memaklumi orang-orang percaya di Galatia, meskipun mereka tidak jatuh ke dalam dosa moral yang mengerikan seperti orang-orang di Korintus. Anda telah memilih analogi yang akurat. Mereka seperti orang-orang yang menaruh racun di mata air. Ya, Itulah sebabnya Rasul Paulus berbicara dengan tajam. ya, Mereka berusaha merusakkan mata air, Injil itu sendiri. benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat pertama, Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Apakah substansi yang mendasari Allah Bapa satu-satunya yang membangkitkan Tuhan Yesus? Sebuah pertanyaan penting. Ya, Apakah Allah Bapa satu-satunya yang membangkitkan Kristus dari kematian? bahkan kebangkitan dan semua tindakan penting yang berkaitan dengan penebusan dikaitkan dengan 3 substansi yang mendasari keilahian. Ya, Allah Bapa telah membangkitkan Kristus, ayat itu mengatakannya. Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Dan ada 2 ayat yang mengatakan hal yang sama dalam Injil Yohanes pasal 2 dan 10. Mohon ingatkan kami akan ayat-ayat ini. Pasal 2 dari Injil Yohanes berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Pasal 10 ayat 17 sampai 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ia menyerahkan nyawanya oleh kehendak dan kuasanya sendiri dan juga mengambilnya kembali oleh kehendak dan kuasanya sendiri. Ini berarti ia membangkitkan dirinya sendiri. Benar. Mengenai Roh Kudus ada sebuah ayat yang jelas. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Yang artinya bahwa Roh Kudus telah membangkitkan Kristus dan memberi dia hidup. Baik, terima kasih penjelasannya. Saudara Yosef dalam ayat 7, ia berbicara tentang Injil lain yang berbeda dan berkata yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang
yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya ingin Anda memberi saya sebuah gambaran tentang Injil yang berbeda dan arti ungkapan Injil Kristus oleh para guru palsu yang ingin diputarbalikkan. Kata lain dalam bahasa Yunani memiliki dua arti, bukan satu arti seperti di dalam bahasa Arab atau dalam sebagian besar bahasa. Ini memiliki arti dalam bahasa Yunani, lain dari jenis yang berbeda, dan yang lain dari jenis yang sama. Misalnya Roh Kudus adalah substansi lain yang mendasari dari jenis yang sama dengan Kristus. Tapi misalnya ada malaikat lain dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8. Artinya dari jenis lain yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini ketika ia berbicara tentang Injil lain, ia menggunakan kata yang lain dari jenis yang berbeda. Ini berarti Injil dari jenis yang sama sekali berbeda. Dan ia menyelesaikan pembicaraannya dengan mengatakan yang bukan yang lain. Ini berarti bahwa itu sama sekali bukanlah sebuah Injil. Injil macam apa yang mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan, kita harus memelihara ritual, kalau tidak kita tidak akan diselamatkan. Saya mungkin tidak dapat melakukan apa-apa, atau bahkan melalaikan sesuatu. Ketika Anda menempatkan suatu syarat, lalu di mana kabar baiknya? Anda merusak kabar baik dan itu bukan lagi sebuah Injil. Tetapi Injil yang agung adalah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, sebuah pemberian cuma-cuma yang tidak pantas saya dapatkan. Tanggung jawab Anda hanyalah menerima pemberian itu atau menolaknya. Itulah Injil kabar baik. Sayangnya mereka menyimpangkan kabar baik. Jadi bukan lagi Injil dengan kesederhanaannya dan suara-suara indah dari kasih karunia-Nya, suara-suara merdu dari kasih karunia. Sayangnya itu berhenti menjadi seperti itu. Beberapa pembaca Alkitab yang mencoba mencari-cari kesalahan, Ya, seperti seseorang yang mencoba menemukan celah dalam Alkitab, mereka berhenti pada frasa Injil Kristus dan mengatakan bahwa frasa ini berarti ada sebuah Injil yang bernama Kristus. Di manakah itu? Itu tidak ada sekarang. Yang ada adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di manakah Injil Kristus? Apa jawaban Anda? ada banyak jawaban, tapi saya ingin mengatakan bahwa jika Injil ini, Injil Kristus berasal dari Allah, itu takkan hilang. Jika Tuhan adalah sumber dari sesuatu, itu tidak dapat hilang. Jika tidak, Tuhan bukanlah sumbernya. Tetapi Injil Kristus berarti bahwa Kristus adalah topik Injil, bukanlah penulis Injil. Penulis Injil tidak membutuhkan anak Allah untuk datang dari surga untuk menulis Injil, dan setiap nabi atau rasul dapat menulisnya. Beginilah firman Tuhan. Tepatnya tidak ada masalah dalam menulis, tapi ia harus menjadi nabi yang sempurna selama penulisan. Artinya, ia harus dituntun oleh Roh Kudus agar tidak ada kesalahan selama penulisan. Tetapi Kristus tidak datang untuk menulis Injil, tapi ia datang agar ada sebuah Injil yang akan ditulis. Jika bukan karena kedatangan Kristus dan tindakannya di kayu salib, di manakah Injil? Di mana kabar baiknya? Sebenarnya saudara, ayat Injilnya adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Kepada siapakah itu dikaitkan? Itu dikaitkan pada Kristus. Kita tahu bahwa ada Injil Allah. Allah adalah sumbernya. Injil Kristus topiknya adalah Kristus. 4 orang menulisnya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ketika ia mengatakan Injil kemuliaan dalam Ketika kaitan bicara konsep tentang Injil ini, kemuliaan, itu berarti bahwa akhirnya adalah kemuliaan. Ketika ia mengatakan Injil keselamatan, dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil itu menawarkan keselamatan. Saat ia berkata, kakimu berkesukaan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ia menawarkan damai sejahtera dan keselamatan. Dan akhirnya adalah kemuliaan. Tapi topiknya adalah Kristus dan sumbernya adalah Allah dan ditulis oleh Matius, Markus. jadi tidak ada beberapa Injil, tetapi hanya satu Injil. Kristus adalah topiknya, itulah sebabnya disebut Injil Kristus. Benar. Allah adalah sumbernya, itulah sebabnya disebut Injil Allah. Ya, Damai ciri khasnya, itulah sebabnya disebut Injil damai sejahtera. benar. Namun keempat penulis menulis tentang Injil ini, yaitu Benar. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes. Kristus tidak membawa sebuah kitab untuk ia tawarkan Tidak. kepada orang-orang. Namun Kristus adalah topik dari Injil. Saya sangat berharap bahwa orang berpikir logis. Jika Allah adalah sumber sebuah Injil, bagaimana Injil itu bisa hilang? Jadi apa yang kita miliki di tangan kita adalah apa yang tertulis tentang Kristus. Benar. Itulah sebabnya tidak ada yang terhilang Ya. darinya. Saudara Yosef, pembicaranya sangat berbobot, tetapi waktunya telah berakhir, jadi kita akan melanjutkan pembicaraan ini di episode selanjutnya. Sekarang kita menuju ke hadirin. Salam dari kekristenan luar biasa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera. Tak ada damai tanpa kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma untuk orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Oke.
Ada perbedaan antara dipanggil oleh Allah untuk menjadi rasul pribadinya dan dipanggil ke sebuah pelayanan seperti ketika jemaat mengirim seseorang untuk melayani atau dipanggil ke pelayanan Mereka adalah tertentu. misionaris. Benar Baik. sekali. Saya suka bahwa Injil Kristus, topiknya adalah Kristus. Sumbernya adalah Allah, menuntut pada keselamatan. Akhirnya adalah kemuliaan dan semuanya adalah damai sejahtera. Benar, baik. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Terima kasih, lanjutkan Saudara. diskusi di episode mendatang. Amin. Pemirsa terkasih, Tuhan Yesus Kristus bagi dia segala kemuliaan datang ke dunia untuk melakukan sebuah karya yang besar. Semua sarana manusia dan semua filosofi mereka, dan bahkan hukum Taurat dalam perjanjian lama yang diberikan oleh Allah, tidak mampu membawa apa yang Kristus telah bawa, damai. Damai dengan Allah, damai sejahtera yang didasarkan pada karya Kristus di salib. Ketika Kristus baginya segala kemuliaan ke kayu salib, ia sedang melakukan sebuah karya besar, karya keselamatan. Ketika Anda menerima Kristus dan diselamatkan oleh kasih karunia, ketika Kristus dan Roh Kudus berdiam di dalam hatimu, ketika Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah Anda memperoleh damai sejahtera dengan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Anda tidak perlu lelah saat mencari metode-metode manusia untuk mendapatkan kedamaian. Kita telah mengetahui bahwa kasih karunia berkaitan dengan damai sejahtera, dan damai sejahtera adalah hasil kasih karunia. Jika Anda menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi dan menerima kasih karunia yang telah datang kepadamu secara cuma-cuma, barulah setelah itu Anda dapat bersukacita dengan damai dan hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera yang dicari dunia. Terimalah Kristus dan alamilah untuk pertama kali dalam hidupmu arti damai sejahtera Allah, yaitu kehidupanmu yang didasarkan pada karya Kristus di kayu salib. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. باء الخطية استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العناء أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.